Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, ya silakan ketua kelas. Siap, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan ya, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman. Karena dengan begitu kita akan lebih bersemangat untuk belajar. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Kira-kira hari ini yang tidak masuk siapa? Ada yang nggak masuk? Ada. Oh ada. Berapa orang? Dua. Siapa yang nggak masuk? Siapa? Wildatul Aluf ya. Sama? Oh ya. Kenapa tidak masuk? Oh ya. Semoga Wilda sama Sofia diberikan kesembuhan nanti ya. Baik. Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Nah, sudah ada di situ ya. Ya, ikatan ion dan kestabilan. Ini ada hubungannya pastinya ya dengan materi sebelumnya. Sebelumnya saya tanya dulu kepada kalian, materi sebelumnya apa yang sudah kalian pelajari? Nah, ayo, tabel periodik, apa? Ya, konfigurasi elektron, apa lagi? Ya, jari-jari atom itu apa? Sifat prioritas unsur, ya, sifat prioritas unsur. Ya, ini sesuai dengan pertanyaan Bapak barusan ya. Jadi materi kemarin adalah konfigurasi elektron, struktur prioritas unsur maupun sifat prioritas unsur. Jadi nanti itu sebagai bekal materi untuk materi yang kita akan pelajari hari ini, yakni ikatan ion. Ya, ikatan ion dan kestabilan unsur. Nah, dari situ, dari yang sudah kalian pelajari, sekarang saya tanya, mungkin kalian masih ingat pastinya ya, karena masih kemarin baru dipelajari terkait sistem prioritas unsur. Ada yang tahu golongan 1A? Silakan angkat tangan. Golongan 1A, silakan angkat tangan. Ya, saudara. Golongan logam alkali. Ya, betul, bagus. Logam alkali, golongan alkali ya, golongan 1A. Kira-kira apa saja di situ? Contohnya logam alkali yang ada di situ. Unsurnya apa saja? Ya. Apa? Ya, golongan 1. Apa? Golongan 1A, golongan 1A. Apa? Ada yang tahu enggak? Na ya. Ya, natrium. Apa? Hidrogen. Terus kalium. Ya, betul. Ya, rubidium. Cukup ya. Oh ya, banyak sekali ya, pinter. Kemudian kalau ada logam berarti ada non-logam. Non-logam itu kira-kira golongan berapa? Kalau di tabel periodik itu non-logam. Ya, non-logam. Golongan berapa? Ya, yang kita hirup sehari-hari itu ya oksigen ya,
itu salah satunya contoh dari non-logam. Golongan berapa itu? 6A ya. Jadi itu non-logam. Kemudian kemarin juga dipelajari ada gas mulia. Gas mulia itu golongan berapa? 8A. Contohnya apa saja? Neon. Ya betul, neon. Apa lagi? Argon. Terus? Itu semua untuk gas mulia itu di alam ya. Di alam ditemukan dalam unsur tunggal. Ditemukan dalam unsur tunggal. Beda dengan yang lain. Beda dengan yang natrium tadi. Natrium kita temukan dalam bentuk apa biasanya? Apa? Senyawa ya. Contohnya apa senyawa natrium? Senyawanya? Garam ya, natrium klorida. Itu ya. Jadi ya itu sebagai bekal nanti akan dihubungkan dengan materi kita hari ini. Sebelum ini masih awal, jadi masih saya berikan pengarahan awalan untuk masuk ke materi nantinya. Selanjutnya ini perhatikan, ini saya punya gambar ini. Gambar apa ya? Seger-seger ya. Pernah minum itu enggak? Hah? Pernah? Ada yang belum pernah? Kalau yang belum pernah nanti saya traktir. Apa itu namanya? Pocari Sweat ya. Pocari Sweat minuman apa ion ya? Isotonik namanya, minuman isotonik. Kira-kira kalian tahu enggak kandungannya itu apa? Pernah baca enggak di komposisinya itu? Ada yang pernah baca mungkin? Enggak pernah? Enggak pernah. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi ini salah satu pentingnya kita belajar ikatan ion begitu. Jadi minimal kita mengetahui senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi itu yang dijelaskan tadi. Apa? Garam kan ya, NaCl. Nah, kalau yang ada di Pocari Sweat itu ada kandungan ionnya. Namanya minuman isotonik. Jadi ada kandungan ionnya. Salah satunya adalah kalium klorida. Bagaimana pembentukan kalium klorida? Apakah itu termasuk senyawa ion atau bukan? Terbentuk dari logam atau bagaimana? Nanti akan kita pelajari lebih jelasnya kita pelajari hari ini. Gitu ya. Jadi kandungan salah satunya adalah senyawa kalium klorida. Ini manfaatnya untuk belajar ikatan. Nah, untuk memperjelas pembelajaran hari ini, jadi ada beberapa target ya, target minimal kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai. Nah, jadi biar ada tujuannya untuk belajar hari ini. Jadi bisa dilihat itu kompetensi dasar yang perlu kita kuasai hari ini adalah membandingkan ikatan ion, kovalen koordinasi dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat ya, sifat zat. Jadi yang perlu kita pelajari hari ini adalah fokus ke ikatan ion dan kestabilan unsur ya. Kemudian tadi 4.5 adalah merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan sifat fisika. Ya. Jadi yang kita pelajari hari ini fokus ke senyawa ion. Nah, tujuannya ini ada 6 ya. Yang pertama, kecenderungan unsur mencapai kestabilan. Yang kedua, menggambarkan lambang Lewis, nanti akan disajikan di lembar kerja yang saya kasihkan nanti. Kemudian menggambarkan terbentuknya ikatan ion, kemudian menganalisis pembentukan ikatan ion. Tadi itu kenapa kok bisa K dengan Cl bisa terbentuk, nanti akan dipelajari. Yang kelima adalah meramalkan senyawa yang terbentuk, kemudian menunjukkan karakteristik senyawa ion dengan benar. Ya. Belum. Jadi untuk pembelajaran hari ini nantinya proses pembelajarannya nanti ada saya kasih stimulus ya, gambar, video, kemudian kalian nanti akan menyampaikan pertanyaan, menuliskan pertanyaan kira-kira apa saja yang muncul,
Kemudian nantinya akan dilakukan diskusi ya, dilakukan diskusi. Selanjutnya kemudian nanti akan dilakukan presentasi dan terakhir penutup, yakni kesimpulannya. Sudah siap kan untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Alhamdulillah ya. Itu prosesnya nanti. Untuk teknik penilaiannya nanti penilaian sikap, keterampilan kalian maju presentasi itu, kemudian diskusi, nanti juga ada evaluasi di akhir. Ya. Supaya Bapak ini ingin mengetahui pengetahuan awal kalian dulu, maka dari itu saya kasih pretest untuk hari ini. Ya. Sebentar saja, cukup 5 menit. Ya. Sebelumnya saya kasih pretest. Ya, minta tolong dibagikan ya. Itu ke belakang. Kemudian ini ke belakang untuk pretestnya. Silakan ditutup dulu bukunya. Akan dikerjakan sendiri dalam waktu 5 menit. Sudah dapat? Ini sudah lebih ya. Ya, kerjakan dengan seksama, teliti, yang pasti benar. Jangan lupa dikasih nama, kelas, biar saya mudah. Nanti kalau ada namanya, ya siapa itu? Kalau ada yang tidak paham terkait soalnya bisa ditanya. Jangan tanya jawaban, tanya soalnya. Tinggal disilang saja, karena itu pilihan kan. Langsung disilang. Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan kalau sudah. Ya. Ayo dibantu. Ini satu dereknya bisa menjalur ke depan. Ayo yang belakang. Ya. Ini ke depan. Oh, ya. Bismillah.
masih awalnya perkenalan ini, perkenalan sama materi. Ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, kemarin sudah saya bagi kelompoknya ya. Sebelumnya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai informasi kelompoknya. Ada 6 kelompok, ya, silakan. Bisa langsung berhadapan-hadapan. Yuk, mulai dari sekarang. Ya, digeser aja. Mejanya digeser. Ya, satu. Ya. Ya, di situ aja. Belakang, awas. Ya. Ini kelompoknya mana? Ini. Kamu di sini aja. Coba. Pasal ini. Biarlah. Ya. Anda sudah sesuai informasi. Kelompok 1 angkat tangan. Nah, 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Sudah ya. Terima kasih. Sebelumnya saya bagikan dulu untuk LKPD, lembar kerja ya. Kalian per kelompok. Dikasihkan ke belakang. Belakang itu sini. Perhatikan gambar di situ. Saya berikan stimulus ya, biar kalian bisa ada gambaran terkait materi ini. Saya tanya sekarang, kira-kira apa yang kalian lihat dari gambar itu? Silakan angkat tangan. Yang pertama itu gambar apa? Neon. Neon ya. Neon. Golongan berapa berarti kalau neon? Golongan berapa? 8? 8A ya. Golongan 8A. Jadi itu neon, lampu neon ya. Kemudian yang kedua apa itu? Gas fluorin. Gas fluorin itu masuk di golongan F ya, F 7A. 7A. Kemudian yang ketiga itu apa? Air. Sudah biasa minum air ya. Pembentuknya apa? H dan O. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir? Garam. Yang terakhir garam. Jadi terbentuk dari Na dan Cl. Kira-kira dari situ silakan eksplorasi apa yang sekiranya bisa muncul dari gambar itu di pertanyaan itu ya. Nanti bisa dituliskan di LKPD itu, merumuskan masalah nanti ya. Sebelum itu kalian tulis dulu, nanti disampaikan biar sesuai dengan tujuan kita hari ini ya. Sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira apa yang membedakan itu? Ada yang tahu nggak? Yang membedakan gambar satu? Iya, silakan. Apa? Ya, ada apa? Ayo, Tasya. Apa? Keras suaranya. Kalau gas neon, ya, ayo. Nanti dibantu sama yang lain. Gas neon. Ada mungkin yang lain, apa? Ya. Iya, itu satu. Kalau yang lain? Dua unsur atau lebih. Berarti kan nanti bisa ditanyakan juga ya. Nah, kenapa kok bisa
neon itu sendirian, itu di alam ya, jadi itu bukan di alam. Ya, kemudian kenapa kok yang lain itu dalam bentuk senyawa, kan gitu ya, senyawa. Jika ada yang 2, ada yang 3 kan gitu. Jadi itu terkait kestabilan unsur. Ya, yang kita pelajari juga ikatan ion nantinya. Nanti sambil ditulis-tulis ya. Untuk memperjelas, ini saya berikan juga video. Ya, sambil lihat, sambil dirumuskan, dituliskan di LKPT itu. Kestabilan unsur. Bisa ditangkap kira-kira, sudah ada bayangan ya? Saya mana yang stabil, mana yang tidak gitu ya. Kenapa kok bisa berikatan? Nanti bisa ditengahkan, dituliskan di rumusan masalahnya di LKPT. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan masalahnya, silahkan dituliskan masing-masing kelompok. Kan lagi bisa maju satu-satu. Nah ini. Selanjutnya adalah merumuskan masalah. Kemukakan pertanyaan yang muncul, tuliskan di LKPD masing-masing. Dari tadi, yang dari gambar sama video tadi ya, silakan dituliskan. Cukup 5 menit ya, 1 atau 2 atau lebih, nggak apa-apa. Berupa pertanyaan ya, berupa pertanyaan. Ya, ayo bisa diskusi ya, bisa diskusi. Ya, saling diskusi. Masalahnya apa? Mengapa? Oh ya, boleh. Terus yang ini. Oh ya. Terus. Di situ aja ya. Jadi manfaatkan kelompoknya. Apa ini Ustaz namanya ini? Ya, ini senyawa ya. Senyawa air. Atau mungkin ini bisa apa namanya? Mengapa? Iya dah. Ya, mengapa? Bagaimana proses pembentukan ion? Sesuai dengan tujuan maksudnya. Sudah. Sesuai dengan tujuan aja. Tujuannya tadi apa? Nah, tujuannya kan kestabilan unsur dan ikatan ion. Tadi kan gambarnya itu ini. Nah, kira-kira muncul apa? Ya tadi itu harus berapa tadi? 8 kan? 8. Berapa pertanyaan? Boleh 2 enggak apa-apa, 1 enggak apa-apa. Sudah, kelompok 1 sudah ada pertanyaan? Sudah? Ya? Sudah. 1 enggak apa-apa. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 4 ini? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Silakan kalian tuliskan. Bisa dituliskan pertanyaannya biar terarah, takutnya tidak sesuai dengan tujuan. Tuliskan aja.
kelompok 2, silakan ditulis. Kelompok 2, perwakilan. Ini aja apa ini? Bisa bagaimana, bisa mengapa ya. Ini bisa apa ini misalkan Saya ingin ini kan ada dua yang menjadi bahasa ini kan ada tiga jadi mana ini apa? Ya itu kesalahan unsur ya. Gitu. Terus kelompok 3. Ya, apa? Ya. Memiliki ya. Senyawa ya, bentuk molekul maksudnya. Nggak ada apa-apa, tuliskan aja. Nih, perwakilan ya. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 apa? Tanya. Ya, betul. Orang. Yang ion lagi ya. Kalau ini kan seputar kesadaran unsur, yang ion lagi. Mungkin ada yang tanya tentang ion. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5. Spidolnya kurang. Ini kelompok 5. Kelompok 6. Ya, gantian. Tuliskan aja. Ya. Ini kan dua-duanya. Ya, ini sendirian. Ini perikatan. Jadi kan ada beda pastinya. Coba. Ini kan yang enggak stabil apa juga apa Ya, entar lagi dipelajari ya. Sambil dibuka ada. Ya, tinggal kelompok 6 ya. Yang pertama, yang ketiga, bagaimana kedudukan senyawa garam di dapur NaCl. Ya, maksudnya itu bagaimana pembentukan gitu ya. Bagaimana pembentukan senyawa garam dapur NaCl. Yang kedua, bagaimana pembentukan ikatan ion dengan cepat. Bagaimana pembentukan ikatan? Ada hubungannya sama yang pertama ya. Jadi nanti dijawab nanti di agak itu berarti terkait pembentukan ikatan ion bagaimana sih gitu ya. Terus udah. Kelompok 6 ini. Wakilan. Hati-hati. Terima kasih ya.
Yang ketiga itu mengapa setiap gambar tersebut memiliki bentuk molekul yang berbeda. Nanti dijawab kenapa. Ada kaitannya sama kestabilan unsur pastinya ya. Nah, ini tadi kan sendirian, kemudian yang lain itu berikatan. Jadi kan kalian tinggal bandingkan sama yang mempunyai senyawa ikatan atau mempunyai ikatan ion. Kalau ikatan kovalen nanti minggu depan. Apa saja syarat dan ketentuan yang membuat ion itu stabil? Nah, boleh. Kemudian apa yang membedakan ion stabil dan tidak stabil? Nah, itu ada kaitannya ya, sudah masuk. Selanjutnya sudah tadi stabilan unsur sudah ditanyakan. Kemudian yang ke-6 ini apa? Mengapa gas fluorin membentuk senyawa sedangkan air iya. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 6. Yang ke-6 ini, mengapa fluorin membentuk senyawa dengan unsur molekul yang sama sedangkan air dan garam membentuk unsur yang berbeda. Ini perlu saya perbaiki ya, karena nanti untuk fluorin itu saya tadi menjelaskan terkait stabilan unsur. Nanti untuk fluorin ini masuk di ikatan kovalen masih ya, masuk di ikatan kovalen. Jadi yang perlu kalian bandingkan nanti mungkin garam NaCl maupun yang Ne tadi. Jadi bandingkan kenapa kok Ne itu sendirian, kemudian kalau garam itu kenapa kok berikatan? Kalau garam itu kan memang ikatan ion ya, senyawa ion. Jadi bandingkan dengan itu. Kalau yang Fe kemudian air di skip dulu saja nanti untuk pertemuan selanjutnya. Karena tadi saya menjelaskan air Fe itu hanya menjelaskan terkait kestabilan unsur. Ya biar tidak miskonsepsi ya. Sudah paham kira-kira? Nah, selanjutnya dari situ lembar LKPD-nya dibuka lembar selanjutnya. Di situ ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Silakan kalian bisa dikerjakan itu untuk menjawab pertanyaan kalian tadi. Silakan dikerjakan untuk konfigurasi elektron ya. Ini saya bagikan untuk apa? Satu-satu. Saya bagikan bahan ajarnya sebagai referensi juga. Sebagai referensi. Sebagai referensi. Itu yang belakang. 4 ya. Ini 4 belakang. 2 3, 4 yang belakang 4 ada 4 2 ada 4. Silakan kalian cari di situ sambil dikerjakan lembar LKPD-nya. Konfigurasi elektron itu ya, kalau tidak bisa ditanyakan. Sambil ada yang menuliskan, ini konfigurasi elektronnya ditulis, kemudian sampai sini aja ya. Kemudian yang ikatan ion di belakangnya ini sama ini. Nah itu didiskusikan. Ada 2 lembar ya. Elektron kan Ya, elektron terakhir. Sama ini kan ya. Dari sini ya, dituliskan aja sama ini yang tadi ya, ini sama yang ini nanti dulu sama ini. Nah ini sama ya, ini ya. Sama yang ini kan mengumpulkan data ya, yang ini saja.
Yang di tabel ini sama ini. Kalau ini nanti. Paham kan? Tulis saja, terus elektron valensinya berapa? Kalau ini kan 8. Jadi dilihat dari kulit terbesar. 2 dan 6 dapatnya. Sama ini, yang tabel aja. Ya, ini sih semua. Ini juga. Kalau melempas berarti kan, kalau plus kan berarti melempas. Kalau min berarti ada. Nah, silakan kalian berdiskusi sambil saya masuk. Tuliskan aja di sini. Tulis di sini. Kita bel. Ya, tuliskan. Sambil jawab ini ya. Tidak apa-apa, lihat di itu. Contohnya bahan ajar itu ya, yang sudah saya kasihkan. Itu bisa dimanfaatkan. Bahan ajar. Ya, terus lanjutkan. Nah, lanjutkan. Ini berarti ini berapa? Yang terbesar ya, 3 nih. Berarti pangkatnya. Pangkatnya. Elektron valensi. Ya, kerjakan dulu. Ya, kalau tidak paham bisa ditanyakan. Preferensi kan kulit terbesar ya. Nah ini kan ini kulit terbesarnya mana? 3, X2, 3 kan kulit terbesar. 2, 6. Ya. Berapa ini dilihat? Kan 9. Ini enggak berapa? 5 ya. Ya itu belum. Ini kan masih mengelola data nanti ya. Nanti ada waktu. Yang ini yang tabel. Ya. Iya. Kenapa? Oh, dilihat dari tadi itu ya, yang pertama tadi. Ini loh. Ya. Ini kalau satu kan duplet, oktet kan sudah tadi. Belum. Yang duplet belum. Ya, duplet apa duplet? 2 ya, duplet 2. Kalau oktet berarti apa tadi? Seperti gas mulia, ya. Gas mulia itu kan ada 2, ada yang 8. Kalau 2 duplet kan. Iya, ini kan. Informasinya berapa? 2 apa? Berarti berarti apa? Supaya tadi. Dua elektron.
Ya ini kan gas murni. Kalau ini 2, kalau ini kan 8. Ya. Kalau ya, rokoknya masing-masing saja. Sudah? Belum? Stabil. Kita di itu. Video tadi. Supaya stabil di mana? Satu dikeluarkan, bisa diterima. Kan kalau diterima maka ditambah. Iya. Dengan cara apa tadi? Lepas dan Menerima. iya. Sudah lanjutkan aja yang ini. Sudah. Ini lanjutkan. Ada usah ada ini. Ketika melepas maka ditambah. Sudah. Nah, kalau sudah, lanjutkan ini. Nah, ini kan pembentukan ion. Ini contohnya. Ini. Ya, ini. Coba kan ada contohnya ini. Gimana? Ini melepas satu berarti plus kalau ini. Contohnya tidak ada, tinggal melengkapi saja. Tidak. Nah, lanjutkan. Coba. Sudah hampir selesai ya. Nah, silakan di sini. Ini itu sudah tulisannya. Nah, iya kan ini melepas satu. Kalau cari dulu konfigurasinya melepas berapa gitu. Kalau ini supaya stabil kan tadi berapa? 6 ke 8 kan butuh 2. Ini 8 nanti kan. Ya, ya 8 atau 2 kan? Sudah. Bukan itu. Sudah. Nih. Untuk ion O2 ini sudah ini. Bagaimana? Mengapa menerima? Kenapa kok menerima? Ya, kenapa kok menerima Tuhan? Tadi stabilnya berapa tadi? Stabilnya berapa? Iya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan konfigurasi elektron dan magnetik. Iya, ini. Li berapa? 1. Kalau dilepas 1 berapa? Jadi 2. Sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan? Apa maksudnya? Ya. Jadi bisa 2 itu, bisa aturan oktet maupun loop.
Ustaz, kan pada ini kaitkan dengan konfigurasi elektron gas mulia air terdekat. Maksudnya apa? Ini Kaitkan dengan LI. Ya. Kan jadi ini. Berarti ini yang stabil tadi apa? Kalau stabil kalau stabil 8, harus 8 atau belum? ah, Stabil. Hah? Itu stabil. Ini salah tulis ya. HE ini ya. HE. Jadi syaratnya kan harus stabil kan 2 ataupun jelas. Nah, kalau ini jadi apa tadi? Lanjutkan. Ya, kalau ini berarti melepas berapa? Kalau 1 lepas 2 ya. Bisa. Ya, jadi apa ini? MG ini ya ini kan jadi ini ya. Ya, lanjutkan dah. Selanjutnya ini. Selanjutnya yang ini. Kok banyak yang Ustaz? Ini. Ya kan untuk tahu bentukan ion kan harus kelihatan juga. Ini aja ya. Ini Lihat ada. contohnya di sini. Ya. MD2O2. Ya, MG2O O2. Kan sama-sama. Berarti jadi sudah ya? Cukup? Cukup ya? Saya kira cukup. Untuk pengolahan data selesai. Selanjutnya masing-masing kelompok nanti presentasi ya. Presentasi masing-masing kelompok. Siapa yang mau presentasi dulu kira-kira? Silakan kalau yang siap. Tidak apa-apa, sebagian saja untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya. Kelompok 1 dulu dah. Nah, kelompok 1. Kan sebagian kan? Ya, kelompok 1. Sebagian dulu ya. Iya. Silakan presentasi untuk kelompok 1. Terkait pelajaran unsur dan ikatan ion. Ya, sesuai apa yang kalian bahas tadi itu. Satu orang aja perwakilan. Ya di sini. Sini ya. Nah. Kalau mau ya tidak apa dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami buat. Yang pertama, lengkapi tabel konfigurasi elektron berikut. Ya, sebagian saja contohnya. Seperti Lepas berapa lah gitu ya. seperti 10 ME. Gitu aja. Contohnya 10 ME. Konfigurasi elektronnya kan 10 ME terus. Sasi poso ingat kan? Sasi poso. Jadi kita tulis 1 sasi poso. S1 kan 2. 2S berarti 2 tambah 2 kurang 6 kan? Jadi terus elektron valensinya Ya.
itu ya. Jadi elektron valensinya NE adalah 8 sesuai dengan yang tadi. Lanjutkan sudah sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Langsung saja sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Yang kedua. Rumusan masalahmu apa tadi ya? Menjawab itu ya. Silakan di sama ini. Ya ini kita bisa langsung dijelaskan. Yang kedua, carilah pengertian droplet di buku cetak atau sumber informasi lainnya. Droplet adalah kecenderungan unsur-unsur untuk menyediakan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia. Jadi droplet itu yang dimaksud mencari unsur-unsur untuk menjadikan konfigurasi pada gas mulia. Terus yang ketiga, berdasarkan tabel di atas, apakah perbedaan unsur gas mulia dan gas bukan mulia? Kalian ngerti kan gas mulia itu apa? Ya. Jadi gas mulia itu unsur-unsur yang terdapat di golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomo. Sedangkan bukan gas mulia unsur-unsur yang tidak terdapat dalam golongan 8A yang tidak memiliki kestabilan yang sangat tinggi. Jadi kalau gas mulia itu terdapat di golongan 8A. Kalau bukan gas mulia itu berarti tidak ada di golongan 8A di tabel periodik. Ngerti kan? Sudah ya? Pak, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Satu atau dua orang. Ya. Itu Pak, apa elektron valensi diambil dari yang terbesar dan terluar. Ya. Benar kan B, tapi yang terbesar itu nggak pakai yang dua Ya, 2 tambah 6 jadi adalah Iya. 8 ya. Enggak. Karena Bukan harus. ya. Iya, SP kan sama-sama 2 elektron. harus. Nah, kulitnya sama-sama 2. Yang dikali tidak pakai yang Enggak, itu kan sama-sama 2. Kulitnya 2. Ini kan kulitnya 2. Ya. Jadi elektron valensinya 2 tambah 6. Iya. Jadi itu maksudnya Dikali itu 2S. Bukan 2S. Oh, ini terus. Oh gitu, ya ini. Iya. Ya. Iya. Maaf. Ya. Jadi elektron valensi itu elektron yang keluar. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 ya. Ngerti? Sudah ya. Pertanyaan lain? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Apa yang maksudnya oktet? Oh, oktet tadi. Sudah tadi ya. Tadi Apa ya? disebut Oktet apa oktet? Tadi ya. Silakan ada yang mau nambahin? Oke. Ini Ustaz. Silakan dibantu. Ya, ya. Ya, kelompok yang lain. Ya, kelompok 1 dibantu silakan. Oktet itu apa? Oktet yang ada Ustaz. Kalau yang duplet. Ada yang tahu mungkin? Yang lain? Bedanya duplet sama oktet? Kalau duplet? Ya. Kalau duplet itu stabilnya 2 elektron. Kalau 8 itu Oktet. oktet. Ya, sambil saya perbaiki ya. Jadi gas mulia itu kan ada yang 2 elektron valensinya, yakni He ya. Kemudian yang lain itu adalah jadi elektron itu seperti tadi mencapai kestabilan kalau seperti gas mulia. Itu juga ya. Cukup saya kira ya. Sekian dari kelompok 1. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, sila tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok berapa yang bersedia? Tidak harus urut. Kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Berarti bahas selain yang stabilan. Yang ikatan ion. Silakan. Yang ikatan ion sama yang ini ya. Kalau ini jelaskan saja biar cukup. Itu bisa dihapus. Contoh 1 saja nanti. Itu dihapus sudah. Nah, apa dia ini? Kan sudah ada di daftar.
Jadi untuk tingkatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses ikatan ion. Jadi misalnya kalau ada unsur Li memiliki nomor atom 3. Sedangkan gas mulia yang terdekat adalah He2. Nah, kan gas mulia tadi sudah dijelaskan oleh nomor 1 bahwa gas mulia adalah unsur yang memiliki kestabilan tinggi. Jadi untuk mencapai kestabilan tersebut maka harus melepas satu elektron, karena kalau 3 dilepas satu elektron menjadi 2. Lambangnya jadi ini melepas satu elektron. Lambangnya jika melepas maka lambangnya plus. Tapi kalau menambah berarti negatif. Menerima atau menerima lambangnya min. Jadi ini bisa menjadi Li plus. Sehingga yang pada awalnya konfigurasi elektronnya kalau 3 itu konfigurasi elektronnya 1s2 2s1. Ketika dilepas satu elektron maka menjadi 1s2. Ini sudah stabil. Nah, bagaimana kalau contoh yang menerima? Misalnya O8. Gas mulia terdekatnya berapa? Fokus dulu aja berarti. Jadi jelaskan. Untuk mencapai 10 ND maka harus menerima 2 lambangnya min, tinggal menerima lambangnya min, maka ini akan menjadi O2 min. Ada pertanyaan? Tidak. Cukup ya? Cukup. Sudah jelas saya kira ya. Ya. Jadi caranya gimana berarti Mencari gas mulia. supaya stabil caranya? Mencari gas mulia terdekat dan Sesuai dengan gas mulia. Ya. Bisa lepas, bisa menerima. Sudah menjawab pertanyaan yang tadi sudah ya. Silakan kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, silakan lebih cepat. Ya, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 menjelaskan Ya, langsung aja. Ini pertanyaannya, mengapa Li melepas satu elektronnya membentuk ion Li? Kaitkan dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Li melepas satu elektronnya supaya stabil karena mengikuti aturan duplet yang syaratnya 2 elektron agar stabil. Ya. Lanjut. Kedua, mengapa O menerima 2 elektron dan membentuk ion O2 min? Kaitkan dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. O menerima 2 elektron sama supaya stabil karena menurut aturan duplet yang syaratnya harus 8 Ya, sama aja dalam jelaskan. Ya, itu tadi ya, memperjelas penjelasan yang kelompok 2. Tadi kelompok 2 pakai cara, kalau yang ini jelaskan ya, saya kira sama saja. Tidak berarti supaya stabil membentuk duplet maupun oktet, ya, melepas maupun menerima. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Kelompok yang lain? Jelas sudah. Nah, silakan. Terima kasih kelompok 3. Tangan. Waalaikumsalam. Kelompok 4. Kelompok 4 ini sesuai dengan apa yang dibahas tadi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video yang ditampilkan oleh guru, bagaimana cara unsur selain gas kuliah dapat mencapai kestabilan? Nah, untuk mencapai kestabilan, unsur tersebut harus menerima atau mengeluarkan elektron agar stabil. Jadi ikatan kimia itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom atau antar molekul. Oh iya. Jadi di situ berarti ikatan kimia disimpulkan berarti ikatan yang terjadi antara atom satu dengan atom yang lain. Iya. Dengan bagaimana supaya berikatan? Maka dengan melepas maupun menerima. Ada yang ditanyakan? Sudah? Nah, silakan. Terima kasih untuk kelompok 4 ya, ulangan. Kelompok 5. Kelompok 5. Iya, betul lah. Betul. Ya. Ya. Maju aja. Kelompok 5 ya. Siapa kelompoknya? Perwakilan. Yang belum dibahas tadi, silakan dibahas. Mungkin ada yang belum dibahas. Apa yang belum? Tidak ada. Ya, berdasarkan kelompok muda. Hasilnya. Ayo. Ayo. Harus berani. Berani. Ayo. Ayo. Kimia. Sesuai dengan yang dibahas sudah. Tidak apa-apa, meskipun sama, tidak apa-apa. Meskipun berbeda nanti bisa saya perbaiki kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami akan dijelaskan tentang berdasarkan tabel di atas mengapa ingin mempersaudarakannya untuk ion dan nukleus kaitan dengan konfigurasi elektron gas kuliah terdekat. Karena untuk menstabilkan ikatan ion, karena mengikuti aturan Duplet. Iya. Kedua, berdasarkan tabel di atas mengapa O menerima 2 elektron dan membentuk ion O2-. Kaitkan dengan konfigurasi elektron gas kuliah terdekat. Jawabannya sama, karena untuk menstabilkan ikatan ion dan mengikuti termasuk oktet. Aturan oktet. Iya. Ada ditanyakan? Tidak. Sama ya tadi ya. Jadi artinya apa? Kita kan tahap belajarnya ini memverifikasi. Jadi kira-kira betul tidak yang lain bahas? Oh ternyata betul. Hampir sama tiap kelompok ya. Jadi kalau plus melepas, kalau min menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 5. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 6 terakhir ya. Ya. Tidak apa-apa, ya, silakan berdasarkan pembahasannya, pembahasan kelompoknya. Yang mungkin tidak sama tidak apa-apa ya. Kan yang dibahas sama LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan cara bentuk konfigurasi elektron. Ya, boleh pakai bidot. Konfigurasi elektronnya 1. Konvensinya adalah 1. Konvensinya 1, kedua itu harus dikurangi. Jadi melepas 1 elektron. Kalau melepas 1 elektron, Ya, ngadep sana aja biar terlihat. Nah, gitu ya. kalau
harus ditambahnya ditambah. Ya, jadi apa? Jadi Untuk kita melepas maka ditambah. ya plus ya. Konfigurasi elektronik yang baru. Ya. 3 Jadi karena ini sudah dikurangi. yang ke sana. Nah, berarti L itu ya. Ya. Ionnya jadi apa? Ionnya Ionnya jadi Li. Li plus. Gitu ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, ini mempertegas ya. Kalau tadi sudah secara teori, ini dijelaskan lagi melalui perhitungan konfigurasi. Cukup kira-kira. Pertama itu nomor 6. Ada yang keliru ya. Jadi Li itu plus gitu. Jadi kalau Li yang tanpa melepas berarti 2S1, kalau dilepas jadi 1S2. Nah, berarti kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana unsur itu bisa berikatan, kan harus mencapai kestabilan tadi ya. Kemudian bagaimana cara berikatan, tadi ada satu yang belum terjawab sebenarnya. Bagaimana cara berikatannya? Mungkin siapa kelompok yang bisa menjawab? Contoh yang tadi. Cara ikatan ion tadi yang di lembar KPD-nya ya. Ada yang belum terjawab? Ada yang bisa? Ya. Ada yang bisa? Yang pembentukan ikatan ion. Nomor 1 mungkin, nomor 2. Pembentukan ikatan ion di KPD. Iya. Sudah ya? Kelompok darah itu sudah? Dengan cara digabung. Kemudian Iya, silakan. Kelompok 2 ya. Apa ditulis di situ? Di sebelahnya. Digabung. Sini. Konfigurasinya nggak usah, sudah langsung aja nggak jadi elektronnya langsung. Pembentukan ikatan ion. Untuk pembentukan ikatan ion, jadi gimana ya? Langsung tulis dulu, nanti jelaskan. Contohnya. Bukan yang ini, yang kedua ya. Jadi misalnya tadi sudah dihitung dan diketahui unsur yang stabil itu Mg2 plus dan O2 min. Nah, jika dua unsur ini akan membentuk satu ikatan, maka ini akan digabung. Awalnya ditulis semua dulu. Nah, karena di sini ada 2 plus dan 2 min. 2 plus kalau ditambah 2 min maka itu akan jadi kali ini yang hilang gitu ya. Iya. Jadi bisa coret menjadi seperti itu. Iya. Sehingga Mg2 plus ditambah O2 min menjadi ikatan Mg2. Ada pertanyaan mungkin? Kan unsur. Iya. Ada yang ditanyakan? Ya. Itu ya. Contohnya tadi Na plus sama Cl min, jadi NaCl. Na plus kan awalnya kan Na, supaya stabil maka membentuk Na. Cl juga begitu, awalnya kan 7 elektronnya menerima 1 jadi 8 elektron. Na dengan Na plus dengan Cl min jadi Na. Begitu juga dengan itu. Mg2 plus sama O2 min menjadi Mg. Ya, terima kasih ya pada Zahra kelompok 2. Jadi cara penulisannya itu ini kan sudah membentuk ikatan membentuk ion. Jadi konfigurasinya tadi sudah dicari di pengumpulan data. Ya.
Jadi Mg2 plus tambah O2 min menjadi Mg2 plus O2 min. Jadinya MgO kan gitu. Namanya apa? Magnesium oksida. Nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya. Magnesium oksida. Nah, kemudian saya tanya sekarang bagaimana? Tadi belum juga elektron saya bukan elektron sih, apa namanya? Struktur Lewis-nya. Jadi Mg itu kan ada 2 elektron ya. Berarti melepas 2 elektron. Kemudian Cl O ya. O itu berapa? Jadinya 8 ya. Awalnya 6 kan menerima 2 jadi 8. Jadi struktur Lewis-nya jadi penulisannya lebih. Nah, 2 ini kan dari sini ya. Jadinya bentuknya begitu. Nah, Mg2 plus kemudian dengan O2 min jadi MgO. Ini struktur Lewis-nya. Nah, dari mana 2 kok ada 2? Karena apa? Disumbangkan oleh Mg ya, oleh Mg. Jadi serah terima elektron. Jadi Mg melepas 2, O-nya menerima 2. Mana? Ini. Nah. Ya. Jadi itu kalau dituliskan dalam struktur kalau pembentukannya ini sudah. Struktur Lewis, ya. Dijadikan satu ikatan itu apa harus yang 2 plus sama 2 min gitu? Apa gimana? Apa terserah? Apa ada pengecualiannya di tahun bukan unsur itu? Ya. Jadi rumus umumnya ini AX plus tambah BY min menjadi AY B X. Ya, ini rumus umumnya. Jadi ini ya. Serah terima elektron. Jadi keturunan gitu ya. Nah, tadi kan 2, jadi 2 ke sini Mg. Kalau sama-sama 2 kan berarti dijawab. Paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kalian bisa simpulkan masing-masing di lembar kerja itu ya, lembar kerjanya simpulkan di terakhir, lembar terakhir. Kalau sudah ada di lembar terakhir simpulkan sesuai dengan apa yang kalian bilang tadi. Kan tadi sudah merumuskan masalah, tuliskan aja kesimpulannya apa, gitu ya. Sesuai dengan pertanyaan, tuliskan kesimpulan. Sesuai dengan pertanyaan kalian tadi. Ini tahap terakhir ini ya. Simpulkan. Nah ini. Ini dari awal sampai akhir Ustaz. Kesimpulan. Ya, kesimpulan sesuai dengan pertanyaan, rumusan masalah yang kalian buat. Ya, sesuai dengan rumusan masalah ya, tuliskan aja. Sesuai dengan rumusan masalah. Tadi pertanyaannya apa? Misalkan, bagaimana tadi ya pembentukan ikatan ion kan gitu tadi. Bagaimana cara jawabnya? Secara keseluruhan apa yang kita pelajari hari ini kalian simpulkan. Baik dari pertanyaan kalian maupun tujuan. Ya, pertanyaannya apa tadi? Tahu banyak. Nah, ya itu. Nah ini sudah. Jawab sudah sesuai itu. Ya. Nah. Atau secara keseluruhan boleh. Sesuai yang dibahas tadi ya. Ya, diskusi. Sesuai dengan pertanyaan tadi. Ya, kesadaran unsur maupun ikatan
ion. Simpulkan aja. Apa yang dibahas? Ya? Ikatan ion. Kalau untuk mencapai stabilan ini itu ion tadi tak menerima dan menerima. Ya. Boleh dari ikatan unsur atau ikatan ion tadi ya. Sudah ya? Cukup ya? Sudah? 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 Sudah ya? Sudah? Selanjutnya kalian perwakilan saja. Mungkin dua kelompok mungkin bisa menjelaskan kesimpulannya. Ya, siapa? Mungkin kelompok berapa? Kelompok 3? Ya, silakan. Ayo, kelompok 3. Simpulkan. Dibacakan. Berdiri di situ aja. Enggak apa-apa. Ya, berdiri. Ya, agak keras ya, langsung aja. Berdasarkan pertanyaan yang sudah kita jawab di atas, kita bisa tahu cara menerima dan melepaskan elektron agar menjadi elektron yang stabil. Dan kita juga mempelajari tentang menggabungkan ikatan ion dengan cara menambahkan kedua ikatan ion tersebut. Ya, sudah. Nah, itu kelompok 3. Terima kasih ya kelompok 3. Ada yang lain mungkin mau menambahkan kesimpulannya. Dijawab aja tadi bagaimana untuk mencari boleh. Sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Ya, silakan. Kelompok 2. Dari pertanyaan boleh dibaca dulu. Langsung kesimpulan aja, enggak apa. Jadi Keras ya. kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari pertanyaan yang kami diskusikan tadi, yaitu kita dapat mengetahui bahwa pembentukan ikatan ion dapat dilakukan dengan menggabungkan dua ion dalam bentuk umum AX plus ditambah BY sama dengan AY/BX. Nah, jika nilai X itu sama dengan Y, maka keduanya bisa dilakukan. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa lambang melepas elektron adalah plus, sedangkan lambang menerima elektron adalah minus. Ya, utama untuk kelompok 2. Saya kira cukup ya. Jadi pertama, tadi kan tujuannya tentang kestabilan unsur yang pertama tadi ya. Bagaimana itu untuk mencapai kestabilan. Jadi supaya stabil itu gimana caranya? Harus ada dua unsur yang melepas dan menerima. Harus ada dua unsur yang melepas. Harus ada yang melepas, ada yang menerima. Melepas elektron dan menerima elektron dengan cara mencapai kestabilan. Seperti apa? Seperti unsur gas mulia, baik itu sesuai dengan aturan komplet maupun oktet. Selanjutnya berarti ikatan ion itu apa? Ikatan ion berarti ikatan yang terjadi antara dua unsur yang digabungkan. Unsur apa itu? Unsur apa tadi? Ini kan ikatan ion plus sama ya, itu apa namanya? Serah terima elektron. Berarti ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena serah terima elektron atau yang terjadi antara unsur logam, ini kan logam dan non logam, atau antara golongan 2A dan 6A, antara 1A dengan 7A. Intinya apa? Logam dan non logam. Ikatan ion. Terkait pembentukan ikatan ion bagaimana? Ya, tadi itu ada serah terima elektron. Ya, sudah ada 2 ya, kestabilan unsur dan saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah maksimal insyaallah untuk pembelajaran hari ini sudah mengolah data tadi, mengumpulkan data, mengolah data, kemudian sudah menyimpulkan tulisan. Silakan dikumpulkan lagi untuk RKPD-nya. RKPD ya. Bahan ajarnya bisa dipelajari kan? RKPD. Ya. Oh sudah ya. Tulis. RKPD ya. Tulis dulu.
Kita tulis dulu. KPD. Sudah? Jadi tulisan Anda. Sudah? Jarang. Apa? Siap. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, sebelum saya tutup, kira-kira kalian hari ini bagaimana pembelajarannya? Apa yang ya silakan. Seru. Kenapa kau seru? Karena kita mudah untuk memahami, terus bagaimana tingkatan ion, terus mencapai kesadaran ion. Ya. Yang lain mungkin? Karena salah satunya Nonton video. Oh, jarang-jarang ya lihat video. Ya. 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 Kira-kira sama kayak apa saya? Nah, untuk selanjutnya saya kasih soal dulu ya. Ini awal tadi soal pendahuluan, kalau ini soal evaluasi supaya nanti saya bisa menilai kemampuan kalian. Tetap silakan kembali ke posisi masing-masing, tinggal geser saja. Ya, tinggal geser saja. Agak bisa cepat ya. Ya, hati-hati, pelan-pelan. Yap. Udah, ini waktunya 5 menit. Satu soal 1 menit. Silakan. Ini tentang kestabilan unsur dan jalan ion tadi. Pastinya kalian sudah bisa menjawab. Silakan. Kasih nama, jangan lupa. Sip. Iya. Kurang satu mana? Kurang? Iya, Kak. Perlihatkan sendiri ya, ayo. Silakan. Ditutup bukunya. Nah, itu. Ustaz. Itu bukunya. Bisa dilihat. Ini tutup. Nah, kasih nama. Iya. Ini lanjut, langsung coret aja. Langsung coret.
Ya, kurang 1 menit ya. Sudah, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Sudah semua kira-kira? Sudah? Sudah. Ada yang mau isi? Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Silakan dikumpulkan. Ayo disalurkan ke temannya ke depan. Yang belakang ke depan. Ya. Anda usah pakai cara itu. Cepat ya. Oh ya. Nah, ayo ambil. Sudah. Nah, ayo. Sudah. Ayo maju. Oh sudah. Oh. Ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah menjalankan pembelajaran hari ini dengan baik, sudah aktif semuanya, sudah aktif menjawab, aktif bertanya, aktif menanggapi, sudah aktif diskusi ya. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, ada yang tahu akan belajar apa? Materi selanjutnya. Kalau hari ini ikatan ion, kalau minggu depan ikatan kovalen, ya, ikatan kovalen. Nanti kalau misalkan dari hasil evaluasi itu ada yang remedi di bawah KKM bisa lakukan remedi. Kalau yang sudah sesuai dengan KKM lebih nanti pengayaan ya, nanti akan diberikan pemahaman lagi, pembelajaran lagi. Saya kira cukup untuk hari ini. Silakan berdoa pimpin untuk kelas. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa minggu depan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.